Ini merupakan kisah nyata, merupakan sejarah menyakitkan, yang tidak boleh dilupakan. Lebih dari 300.000 anak gadis disiksa secara tidak manusiawi. Rasa sakit yang ditimbulkan pada mereka merupakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua ini diceritakan langsung dari seorang nenek tua, berusia 75 tahun, yang sudah diambang kematian. Setelah menonton film ini, saya sendiri merasa sangat prihatin. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, karena ada banyak gambar dalam film yang tidak pantas untuk ditampilkan. Udah saya edit dan dicut. Jenny adalah gadis lugu biasa-biasa. Gadis lugu biasa-biasa, lebih dari 10 tahun. Orang tuanya, hari itu ketika Jenny pulang ke rumah, ia melihat ayahnya merendah, memohon kepada beberapa petugas. Ibu dengan cemas memberi isyarat kepada Jenny, menyuruhnya untuk cepat pergi, tapi semua sudah terlambat. Para tentara menemukannya, melihat Jenny seolah-olah seperti barang, melirik sekujur tubuhnya. Sangat puas, ayah Jenny melangkah maju untuk menghentikannya. Dihajar. Mereka memberikan perintah, memberi Jenny waktu beberapa menit untuk mengemas barangnya. Ibu memasukkan semua tabungan keluarganya ke dalam kaos kaki Jenny, menjelaskan kepada putrinya yang belum pernah keluar dari desa, jika terjadi situasi yang mengancam nyawanya, berikan semua uangnya ke mereka. Sebelum pergi, kedua orang tuanya berlutut di lantai, menangis patah hati, menghadapi tentara Jepang bersenjata. Mereka tidak berdaya, bersama-sama ke tempat yang disebut tempat kerja. Ada banyak gadis, mereka semua merupakan gadis dari desa-desa sekitar. Mereka tidak tahu kalau yang menanti mereka adalah kehidupan bagai neraka. Setelah perjalanan panjang, kereta akhirnya berhenti. Tentara mengusir beberapa gadis sesuka hati. Salah satunya termasuk Jenny. Tentara menatap lurus ke arah gadis-gadis itu, seolah-olah melihat harta karun yang telah lama ditunggu-tunggu. Gadis-gadis itu dipindahkan ke ruangan gelap. Seorang wanita yang mempesona memasuki ruangan. Dia melirik setiap gadis tatapan dingin. Kemudian berjalan ke depan Jenny, menganggukkan kepalanya, memerintahkan para prajurit untuk membawanya pergi. Jenny dibawa ke sebuah klinik kecil dan sederhana. Pemeriksaan fisik paksa. Dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Setelah tubuhnya dibersihkan sederhana, dia dikurung di sebuah ruangan kecil dan sempit. Suara bantingan pintu membangunkan Jenny. Orang yang mendobrak masuk itu merupakan perwira Jepang. Dia melirik Jenny dengan cabul. Jenny sangat ketakutan. Lalu ia berteriak slogan-slogan yang biasa diteriakkan oleh para prajurit. Perwira itu tertawa ketika dia melihat adegan ini. Dia meminta Jenny untuk duduk di sebelahnya. Jenny berbuat sesuai yang diperintahkannya. Saat itu si pria tidak lagi basa-basi, langsung menunjukkan niat aslinya. Dia membuat Jenny ke pojokan selangkah demi selangkah. Jenny melawan dengan seluruh kekuatannya. Pria itu sangat marah, dengan keras menamparnya berkali-kali, sampai membuat Jenny pingsan. Merobek pakaian Jenny, kemudian memakaikan sepatunya lagi. Lalu, Jenny yang sedang tidur, merasakan sakit yang memilukan hati. Setelah itu, Jenny dibawa keluar, seperti karung, di lorong yang redup. Di setiap kamar kecil, jeritan wanita terus terdengar. Di setiap kamarnya ada gadis yang tak berdaya. Para tentara sama sekali tidak memperlakukan mereka seperti manusia. Gak nurut sedikit saja, bakal dipukulin ditendang. Ini bagaikan neraka di bumi. Mimpi buruk para gadis-gadis dimulai. Ada antrian panjang di luar rumah. Ini menandakan, para gadis harus menyelesaikan pekerjaan mereka, meski tidak makan dan tidak minum sekalipun. Seorang tentara melihat mayat di pinggir jalan. Dia berhenti sejenak, meletakkan pistol dari tangannya, menepuk-nepuk perlahan debu dari mayat-mayat itu, lalu mencopot bajunya. Tentara datang ke kamar gadis Tionghoa, melemparkan bajunya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, memohon-mohon dengan miris. Aku minta maaf, aku salah. Pakai bajunya. Saya suruh kamu pakai bajunya. Dasar perempuan jalang. Gak pakai saya bunuh kamu. Baik, baik. Aku pakai bajunya. Jangan marah. Selesai mengenakan bajunya, dia perlahan balik badan. Saat melihat tatapan prajurit itu yang seperti binatang buas, dia sangat ketakutan. Selama berhari-hari, Jenny disiksa tak tertahankan. Dia mendengar ada suara tentara masuk, berusaha keras bangkit berdiri dan berkata, "Selamat datang." Ini adalah prajurit muda yang sangat berbeda. Dia tidak menyakiti Jenny, dan bilang kalau dia mirip sama adik perempuannya. Jenny akhirnya mendapatkan waktu istirahat 10 menit. Ketika tentara bertanya nama aslinya Jenny, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Hari demi hari, seringkali ada gadis yang tidak tahan dengan siksaan secara mental dan fisik, membuat mereka tewas. Dokter memeriksa tubuh gadis-gadis itu secara teratur. Selama tidak ada masalah besar, mereka harus bekerja siang dan malam. Kerja dan kerja. Para tentara sama sekali tidak menganggap mereka manusia, hanya menganggap mereka seperti mainan yang hidup. Keputusasaan yang tidak ada habisnya menyayatkan hati para gadis. Kehidupan yang tidak manusiawi ini, tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Mereka hanya ingin mati lebih cepat. Setiap harinya para gadis kelaparan, kedinginan, masih harus menahan penderitaan dari para tentara Jepang. Jenny kelelahan sampai pingsan. Begitu bangun dia sudah berada di dalam klinik. Dia dengan hati-hati membuka hordeng di sebelahnya. Pemandangan di depannya mengejutkannya. Yang berbaring di atas merupakan kakak perempuan yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Wajahnya telah dipukuli hingga cacat. Jenny tak tahan untuk menutupi mulutnya dan menangis. Setelah beberapa waktu berlalu, prajurit muda itu menemukan Jenny. Dia memberikannya peta topografi tentara, menyuruhnya mencari kesempatan untuk kabur membawa gadis-gadis lainnya. Lolos dari pengawasan. Malam itu, akhirnya mendapat kesempatan, tapi belum kabur jauh mereka sudah tertangkap dan dibawa kembali. Petugas menendang gadis sampai terbaring di atas lantai. Dia ingin mencari tahu siapa dalangnya. Tidak peduli seberapa keras dia menggebuki mereka. Mereka tidak ada yang berkhianat.
Sekarang, bagi para gadis itu, kematian merupakan kebebasan. Menghadapi keheningan para gadis, perwira memerintahkan para prajurit untuk merobek pakaian para gadis. Hukum mereka untuk berdiri di angin dingin sepanjang malam. Tentara membawa beberapa gadis yang terluka parah ke dalam truk. Para gadis cemberut, menendang gelisah. Seorang gadis Tionghoa tidak tahan untuk berkata, "Sekarang kita pergi kemana ini? Aku tidak mengerti bahasa Cina. Semakin lama semakin jauh dari rumah. Bagaimana ini?" Para gadis dari berbagai negara sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Mereka dibawa ke lubang yang dalam. Ada yang mau kabur. Akibatnya, tentara Jepang mengangkat senjata mereka, mulai menembaki para gadis yang lemah tidak berdaya. Menuangkan bensin dan menyalakan api. Para gadis muda ini mati begitu saja, dan matinya bahkan tak menyisakan apa-apa. Pada akhirnya Jenny tidak kabur. Ia terus bekerja siang dan malam. Sampai suatu hari, kekalahan tentara Jepang, atasan menyuruh para prajurit untuk evakuasi. Untuk menghancurkan bukti kejahatan mereka, tentara Jepang membawa semua gadis itu dengan truk ke sebuah lubang yang telah digali. Hendak menghabisi mereka semua sekaligus. Para gadis berlutut di depan lubang tanah itu, menangis tak berdaya. Mereka tidak berpikir, setelah melewati neraka bertahun-tahun, inilah akhir yang menanti mereka. Para tentara mengangkat senjata, bersiaplah untuk mengubur kekejaman ini sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tapi yang tergeletak jatuh merupakan tentara Jepang. Itu adalah tentara para warga yang datang. Saat tentara Jepang sedang berperang, mereka tidak lupa untuk melaksanakan misi yang diberikan kepada mereka. Lanjut menghabiskan para gadis-gadis itu. Jenny dengan satu gadis lain yang akrab dengannya, Yeri, dengan beruntung lolos begitu saja. Tapi sialnya, ketika tentara warga membawa keduanya pergi, seorang tentara Jepang yang melarikan diri, mengangkat pistolnya dan membidiknya ke Yeri. Jenny kebetulan melihat semua ini, menghadang peluru untuknya, tepat ketika dia berada di ambang kematian. Dia seperti melihat ayahnya, datang menjemputnya pulang. Seperti belatung, terus-terusan mengganggu hati Yeri. Dia seringkali memimpikannya Jenny, para gadis-gadis lainnya, beserta luka-luka yang kejam, dan tidak manusiawi itu. Mungkin hanya dengan kematian, sakitnya baru akan menghilang. Sejarah yang memilukan hati ini, tidak boleh dilupakan begitu saja.